Sudah belum? Miss Ina tinggal tadi sebentar ya. Ngopi. Bukan, ke kamar mandi. Ngopi nggak tuh? Sudah? Sudah dibaca? Sudah. Ada cerita tentang apa di situ? Cerita tentang Bermain dan belajar bersama. Pintar. Coba perhatikan. Ada berapa paragraf pada teks bacaan bermain dan belajar bersama? 5. Siapa itu yang jawab 5? 5, Miss. 5. Oke. Coba perhatikan ke depan. Ini paragraf keberapa yang ada panahnya? 1. 2. Yang di bawahnya? 3. Pintar. Yang di bawahnya? 4. Lagi. Jadi ada 5 paragraf. Miss Ina kemarin sering bilang kalau paragraf itu terdiri dari apa ya? Terdiri dari beberapa kalimat. Pintar. Coba, pada paragraf itu terdapat satu gagasan pokok dan beberapa gagasan pendukung. Yang mana gagasan pokok pada paragraf pertama? Bella, Lucy, Edo, Udi, dan Putu sedang bermain bersama. Yang lain ada lagi? Bella berasal dari Jawa, Lucy berasal dari Nusa Ayo, Tenggara Timur. ciri-cirinya nih, Miss Ina sering bilang, ciri-ciri dari gagasan pokok, kalimatnya tidak berdiri sendiri, tapi ada kalimat pendukung di sampingnya. Dan inti dari ceritanya, di sini ceritanya tentang apa di paragraf pertama? Bermain dan belajar bersama. Permainan Itu judulnya. Ya, siapa tadi? Bermain permainan tradisional engklek. Iya, pinter siapa itu tadi namanya? Dava. Iya, pinter Dava. Berarti Dava hari ini dapat 3 bintang dari Miss Ina ya. Jadi gagasan utamanya adalah mereka bermain permainan tradisional engklek. Boleh digaris bawahi. Ya. Digaris bawahi boleh. Gagasan pokoknya. Garisin, gagasan pokoknya digarisin. Ya, komisi ini membantu. Saya penantu. Gagasannya yang mana? Maksudnya menghapus komisi ini. Sudah? Baik. Sudah. Siapa yang sedang angkat tangan? Ruby? Ruby sudah Ruby? Oke, pintar. Sudah. Oke, sekarang paragraf kedua. Baca yang teliti. Baca yang teliti paragraf kedua. Yang mana gagasan pokoknya? Perbedaan suku dan budaya bukan penghalang mereka untuk bermain bersama. Iya. Kalau gagasan pokoknya ada di awal kalimat, semuanya bisa ya. Tapi kalau ada di tengah masih bingung nih, kayak tadi yang paragraf pertama. Gagasan pendukungnya apa yang paragraf kedua? Mendorong perbedaan itu mendorong mereka untuk saling mengenal. Iya. Jadi ini yang digarisin sama Miss, ini kan gagasan pokoknya yang warna merah. Nah, yang di bawahnya ini adalah gagasan pendukung sampai sini, sampai titik ya. Nah, sekarang paragraf ketiga. Mana gagasan pokoknya? Paragraf ketiga. Mereka mendapat tugas untuk mencoba mengenai perambatan bunyi. Siapa tuh yang jawab? Aku. Ada yang lain dibaca dulu, yang teliti. Kita mengerjakan tugas sekolah bersama. Mereka mendapat tugas melakukan percobaan mengenai perambatan bunyi. Nih, yang ini, Nak.
Ini kan gini ya. Selain teman bermain di rumah, mereka juga teman di sekolah. Ini adalah kalimat pengantarnya. Nah, gagasan pokoknya itu mereka setelah bermain, mereka mengerjakan tugas sekolah bersama. Nah, yang ini adalah gagasan pendukungnya. Mereka mendapat tugas melakukan percobaan mengenai perambatan bunyi. Boleh digarisin ya. Sudah? Sudah. Oh, belum. Ya. Udah. Coba sekarang paragraf keempat. Yang mana? Mereka bermusyawarah untuk Iya, pintar. Pintar. Nah, sekarang lanjut ke paragraf kelima. Paragraf kelima. Coba siapa yang bisa di paragraf kelima? Mereka berbeda-beda. Coba tentang apa dulu ini yang di sini? Intinya, inti dari paragraf kelima itu apa? Pekerjaan yang dilakukan bersama-sama akan Iya, pinter Dava. Pekerjaan yang dilakukan bersama-sama akan cepat selesai. Ini adalah gagasan pokoknya. Boleh digarisbawahi. Rajin sholat dan cinta Al-Quran. 2. Patuh kepada orang tua. Sudah? 3. Nafi boleh agak jauh dari ini enggak, dari Bunda enggak, Nafi, biar suaranya enggak kedengeran suara Bunda. Oke, Miss Ina lanjut ya. Boleh dibuka halaman. Halaman berikutnya. Tadi halaman berapa? 49. Sekarang halaman 50. Paragraf pertama. Tadi jawabannya. Gagasan pokoknya. Silahkan ditulis. Mereka bermain permainan tradisional engklek. Boleh ditulis di halaman 50 ya. Halaman 50. Ditulis dulu. Coba Miss Ina mau cek satu-satu siapa yang sudah menulis. Wah, Ruby udah nulis nih. Naufal, Mimin, Juhat, Atta, Fatin mukanya nggak kelihatan. Tuh Ibra nulis, pintar. Sudah? Lanjut. Sudah. Gagasan pendukungnya. Mendapat giliran Itu sedang mendapat giliran bermain. Sampai titik aja boleh, sampai sini aja. Sampai sini aja. Ini nggak usah. Sampai titik aja. Sampai sini. Nggak usah, Miss. Aku mau nyampe situ. Ya udah lanjut, nggak apa-apa. Yang sampai titik nggak apa-apa. Biar nggak banyak nulisnya. Sampai mendapat giliran bermain.
Nah, sekarang paragraf kedua ya. Nah, coba. Masih ada yang panjang, Pak. Sudah ada kedua nih. Perbedaan suku dan budaya bukan penghalang mereka bermain bersama. Ini ya. Coba. Bermain. Ya ya. Untuk Sudah paragraf kedua? Belum. Oke, belum Miss tungguin. Gak usah buru-buru nulisnya. Yang penting tulisannya bagus ya. Bisa dibaca. Sudah kelas 4 ya, berarti tulisannya harus bagus. Harus rapi. Perbedaan mereka Sudah, Miss. Lanjut. Gagasan pendukungnya yang tadi kita sudah bahas. Ih, tapi mah berisik. Sudah, lanjut ya. Paragraf ketiga. Untuk saling mengenal. Setelah bermain engklek, mereka mengerjakan tugas sekolah bersama. Setelah bermain engklek, mereka mengerjakan tugas sekolah bersama. Hijriah itu ada 29. Pertama dari Nafi, suaranya boleh di-mute dulu nggak, Nafi? Nafi, sip. Makasih ganteng. bermain udah nggak ada. Sudah? Oh, belum. Setelah bermain engklek, mereka mengerjakan tugas sekolah bersama. Miss. Sudah. Gagasan pendukungnya. Mengerjakan tugas sekolah bersama. Tulisannya kelihatan nggak, Nak ya? Tulisannya kelihatan? Kelihatan. Ya, kadang suruh dibuka terus.
Fatin nulis Fatin. Iya ini. Pintar. Lanjut ya. Belum. Oh, belum. Sudah. Belum. Udah, Miss. Belum. Ditunggu, nggak usah buru-buru. Yang penting tulisannya Cepat bisa apa? dibaca, ya. Belum, Miss. Belum. Ya, ditungguin sama Miss. Fatir, Kenapa, Miss? Fatir apa Fatir ini panggilannya? Sudah, Miss. Sudah nulis belum, Fatir? Dikit lagi, Miss. Nafi sudah, oh keren, Nafi sudah. Siapa lagi yang sudah? Sudah, Miss. Sudah, Miss. Sudah, Miss. Sudah, Miss. Ada yang sudah, ada yang belum. Oke. Boleh dilanjut ke paragraf keempat. Tugas ini ya, Naya, kurang huruf S-nya ya. Mereka bermusyawarah untuk membagi tugas masing-masing. Tugas. Membagi tugas. Sudah? Belum. Gagasan pendukungnya Edo dan Putu melubangi kaleng. Gagasan pendukungnya sebenarnya banyak ya, tapi karena di sini biar nulisnya nggak banyak, jadi diambil satu kalimat saja yang ada di paragraf keempat. Sudah. Sudah, sekarang tinggal paragraf terakhir ya. Miss. Oke, boleh ditulis. Melakukan di sini. Miss, paragraf yang keempat tugas. Iya, kurang huruf S-nya. Kurang huruf S-nya. Yang paragraf keempat ini kurang huruf S-nya yang sebelah sini. Aku kan?
Melakukan bersama. Dilakukan. Nafi udah selesai ya. Siapa lagi? Hanif udah? Belum. Naufal udah. Pintar. Siapa lagi nih yang sudah? Belum. Alea sudah ya? Cepat selesai. Panas. Itulah gunanya. Itulah gunanya saling bekerja sama dan hidup rukun. Siapa yang sudah selesai? Ruby, Ibra, ada Dava, ada Naufal, ada Nafi udah, Alea, Zaki. Dari tadi malam ngerjain. Udah dari tadi malam. Siapa itu yang udah ngerjain dari tadi malam? Miss. Dita sudah belum Dita? Kanaya sudah apa belum? Belum, Miss. Aulia sudah apa belum? Miss. Sudah? Yang belum angkat tangan, yang belum? Ya, boleh ditulis dulu yang belum. Dita sampai di mana, Dita? Baru gabung, Miss. Hah? Baru gabung. Oh, nggak apa-apa kalau nanti Miss Ina kirimin. Kita lanjut dulu ya. Nanti PowerPoint-nya Miss Ina kirim di grup ya. Kita lanjut dulu ya. Oh, siapa ini yang belum? Itu bentar lagi. Tinggal paragraf yang kelima. Iya, ditungguin. Kertas abang kok hilang lagi? Kanaya sudah, Kanaya? Sudah, Miss. Gibran? Udah. Yuka sudah Yuka? Udah. Pegel banget, Miss. Pegel, gini-gini tangannya kalau pegel nih. Itu karena lama nggak nulis. Makanya Miss Ina suruh tulis. Biar terbiasa menulis mulai hari ini. Tangannya boleh digini-giniin kalau pegel, digini-giniin. Sudah semua, kita lanjut ya. Kerja sama. Dilanjut ya. Ya. Salah satu budaya yang harus kita lestarikan adalah permainan tradisional. Coba perhatikan gambar permainan tradisional berikut. Lihat. Ini adalah gambar macam-macam dari permainan tradisional.
Gambar yang pertama ini permainan apa ya? Palaksin. Boleh dibuka suaranya semuanya, boleh. Ini permainan apa? Permainan eklek. Apa? Permainan petak umpet. Apa namanya? Yang Permainan keempat kena ini, jaga. yang tengah ini apa? Egrang. Egrang. Yang ini Petak umpet. iya. Benar. Jadi ini adalah permainan tradisional. Siapa? Lanjut ya. Nih, ini tari apa ya? Tari saman. Ya, nih. Saman ini, saman. Iya, tari saman. Selain permainan tradisional, budaya yang harus dilestarikan adalah tari daerah. Contohnya tari saman. Tari saman merupakan tarian tradisional Aceh yang diperagakan dengan posisi Banjar. Coba tangannya ikutin gerakannya ini deh. Tangannya. Gerakan di gambar. Coba rentangkan tangannya. Ya, rentangkan. Seperti itu ya. Nah, jumlah penarinya bervariasi. Pada formasi dengan 9 penari akan tampak formasinya. Nih, formasinya kalau ada 9 penari seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Miss mute dulu ya. Oke. Oke. Nih, jadi Deden. di mute dulu ya ganteng ya. Jadi selain tadi permainan tradisional, ada juga tarian tradisional seperti tarian Aceh ini, tarian tari saman yang berasal dari Aceh. Nah, jumlah penarinya bervariasi. Kalau misalkan ada pada formasi dengan 9 penari, kalau penarinya ada 9, maka formasinya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalkan di sini Dita, di sini Ibra, di sini Darel, di sini Kanaya. Siapa lagi? Yasmin. Jadi kalau ada 9 penari, formasinya seperti ini ya. Lanjut. Nah, seperti ini nih. Ada 9 penari. Ini penari pertama, kedua, kalau ada 9 ya. Penari nomor 5 yang berada tepat di tengah barisan berfungsi sebagai pemimpin. Yang ini pemimpinnya. Pemimpin dari tarian saman itu ada di tengah. Yang nomor 5. Penari ini bertugas menentukan gerak, level tari, dan syair yang dinyanyikan. Nah, pada penari nomor 4 dan 6 bertugas membantu pemimpin. Yang ini kan pemimpinnya nomor 5. Yang nomor 4 sama nomor 6 ini bertugas membantu pemimpin. Membantu pemimpin gerak tari. Nah, sedangkan penari yang nomor 2, nomor 3, nomor 7, dan nomor 8 bertugas mendukung gerak tarian dan menjaga kerapatan antar penari. Nah, yang nomor 1 sama nomor 9 bertugas menjaga formasi tetap lurus. Siapa yang pemimpin tadi? Nomor berapa yang pemimpin ya? 5. Nomor 5. Yang membantu pemimpin nomor berapa? Yang membantu pemimpin?
Yang bertugas menjaga formasi tetap lurus. Nomor berapa? 1, 2, Ya, pintar. 1 dan 9. Nah, keanekaragaman hasil karya seni dan budaya bangsa Indonesia bisa kita nikmati. Kita dapat melihat, mendengarkan, atau merasakan hasil karya seni dan budaya dengan alat indera. Alat indera itu ada 5. Yang pertama, kita memiliki 5 alat indera. Coba mata di mana mata? Pegang matanya. Mata. Mata adalah indera untuk melihat. Telinga, pegang telinganya. Telinga adalah indera pendengar. Hidung indra pembau. Ya, pintar. Lidah. Coba lidahnya keluarin. Kulit. Indra peraba. Indra? Peraba. Ya, pintar. Salah satu alat indera, jam 9:30 selesainya ya. Salah satu alat indera adalah telinga. Kita dapat mendengar bunyi dengan telinga. Telinga menerima berbagai macam suara. Kita lanjut. Bagian-bagian telinga. Telinga kalian nih ada bagian-bagiannya. Nah, yang kedua kita akan belajar cara kerjanya gimana. Kenapa kita bisa mendengar. Nah, lalu gangguan pada telinga. Apa saja nih gangguannya? Bagaimana cara merawatnya? Yang pertama, telinga bagian luar. Perhatikan. Ini adalah telinga kalian ya. Telinga kita. Ada telinga bagian luar. Nih, bagian luar yang ini. Yang ini. Ini telinga bagian luar. Ada daun telinga. Ini daun telinga. Yang telinga bagian luar, coba pegang telinganya. Itu namanya adalah daun telinga. Ini daun telinga berfungsi untuk menampung gelombang bunyi atau suara yang masuk ke telinga. Di sini gunanya untuk menampung. Nah, ada lagi nih lubang telinga yang ini. Jadi di telinga bagian luar itu ada daun telinga, terus ada lubang telinga yang sebelah sini. Lubang telinga berfungsi sebagai jalan masuknya bunyi. Jadi bunyi masuk lewat sini. Makanya kita bisa mendengar. Nah, yang kedua nih. Ada ya? Iya, kenapa Ibra? Kenapa Ibra? Sekolah kapan? Sekolah insya Allah nanti bulan Agustus ya, kalau tidak ada perubahan. Sekarang, Miss. Iya. Insya Allah nanti kalau tidak ada perubahan lagi ya. Nih, sekarang kita ke telinga bagian tengah. Tadi kita kan sudah belajar bagian luarnya, ada daun telinga, terus ada lubang telinga sini. Nah, sekarang di bagian telinga bagian tengah, itu ada yang namanya gendang telinga. Di sini nih, ini namanya adalah gendang telinga. Di dalam telinga kita ada ininya. Bergetar, ini bergetar. Nah, terus juga ada 3 tulang pendengar, yaitu tulang martil, ini nih. Tulang landasan. Pintar, tulang apa lagi? Tulang budi. Ya, ini tulang-tulangnya. Tulang martil, tulang landasan, ada juga tulang sanggurdi. Banyak banget. Iya, ada saluran Eustachius. Di sini. Ini berfungsi menyeimbangkan tekanan udara pada telinga. Pada bagian luar dan bagian tengah. Nah, sekarang kita lanjut. Tadi kan sudah ya. Bagian luar telinga ada apa saja tadi kata Miss? Bagian luar. Daun telinga. Ya, pintar. Iya.
Lubang telinga. Telinga. Telinga bagian tengah ada apa saja? Gendang telinga. Gendang telinga. Apa lagi? Tulang apa? Tulang pendengar. Ya, pintar. Lanjut. Kita ke bagian telinga yang dalam. Ada rumah siput. Namanya rumah siput. Tapi bukan siput yang itu ya. Rumah siput ini mengubah getaran menjadi sinyal pendengaran. Ada juga tingkap jorong dan tingkap bundar, ini di sini letaknya, tingkap jorong dan tingkap bundar. Ada juga 3 saluran setengah lingkaran yang ini. Jadi di telinga kita ini terdiri dari ini, ada daun telinga, ada getaran yang di sini melewati ini. Lalu di sini ada gendang. Sampai akhirnya kita bisa mendengar lah suara. Hah? Ini. Nah, lanjut ya. Bagaimana cara kerjanya telinga? Yang pertama, bunyi yang merambat di udara ditangkap oleh daun telinga. Mana tadi daun telinga? Coba tunjukin ke Miss, daun telinga. Yang bagian luar. Ya, kemudian bunyi masuk ke dalam lubang yang disebut saluran pendengaran. Masuklah ke lubang saluran pendengaran. Selanjutnya mengenai gendang telinga. Di sini nih gendang telinganya nih, masuk ke sini. Dari sini suara masuk ke lubangnya, lubang yang tadi, lubang yang disebut saluran pendengaran, dia ke gendang telinga. Mengenai gendang telinga. Perubahan tekanan pada saluran luar tersebut mengakibatkan gendang telinga jadi bergetar gendang telinganya. Nah, getaran dari gendang telinga diteruskan melalui tulang martil. Mana tadi tulangnya? Itu. Ya. Lalu setelah itu tulang landasan dan tulang sanggurdi. Setelah itu getaran diteruskan sampai ke rumah siput. Getarannya sampai ke sini. Selanjutnya rumah siput akan mengubah getaran menjadi sinyal pendengaran. Nah, sinyal pendengaran akan diterima saraf pendengar, lalu rangsangan saraf berjalan ke otak. Akhirnya di dalam otak, rangsangan kini diterjemahkan sesuai bunyi yang kita dengar. Seperti suaranya Miss Ina ini kedengaran nggak? Kedengaran. Ya, proses masuknya suara itu seperti ini. Masuk dulu ke daun telinga. Ya, itu siapa yang ngomongnya? Yang bilang budek tadi siapa? Baca istighfar 3 kali Ibra ya. Ibra baca istighfar 3 kali. Mana Ibra? Ngomongnya nggak boleh sembarangan ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Hah? Aku. Siapa itu yang mau tanya? Koriru. Koriru mau tanya apa Koriru? Kalau budek itu kenapa? Iya, kalau budek itu kenapa, Miss? Pinter, pertanyaan yang bagus. Sekarang kita akan bahas di sini. Di telinga itu ada gangguannya, ada gangguan pada telinga. Nih, telinga bisa mengalami gangguan berupa kelainan atau penyakit. Yang pertama disebut dengan otosklerosis. Ini adalah kelainan pada tulang pendengaran bagian tengah. Tulang tersebut tumbuh secara berlebih sehingga penghantaran bunyi terganggu. Akhirnya menyebabkan ketulian. Koriru. Jadi, kalau pada tulang pendengaran bagian... Kenapa? Miss. Suaranya nggak kedengeran ya? Kedengeran. Suara Miss kayak robot. Yang lainnya kedengeran nggak? Suaranya kayak robot. Berarti yang lainnya suara Miss Ina kedengeran nggak? Apa semuanya nggak dengar? Kedengeran. Dengar. Oh, dengar. Berarti punya Ibra yang nggak kedengeran ya, Nak ya? Ada lagi selain Ibra yang nggak dengar suara Miss?
Miss ulangi ya. Miss ulangi biar kedengaran suaranya. Jadi di telinga kita itu ada semacam gangguan pada telinga yang bisa menyebabkan kita itu jadi tuli, tidak bisa mendengar. Yang pertama, otosklerosis. Ini adalah kelainan pada tulang pendengaran bagian tengah. Bagian tengah tadi ada apa saja coba, masih ingat nggak? Di bagian tengah ada apa? Ada lubang telinga, Miss. Lubang telinga di bagian luar. Ada gendang telinga, ada apa lagi? Ada tulang tadi. Pinter. Tulang martil, Miss. Pintel tulang martil. Nah, ini jadi pada tulang pendengaran bagian tengah itu kalau misalkan ini tulangnya itu tumbuh secara berlebih sehingga menghantarkan bunyi terganggu, akibatnya bisa menyebabkan ketulian, jadi tidak bisa mendengar karena tulangnya tumbuh secara berlebih. Nah, yang kedua itu ada otitis media. Itu adalah infeksi pada telinga bagian tengah. Penyebabnya adalah kuman sehingga terbentuk nanah pada rongga telinga. Makanya telinga kita harus sering dibersihkan ya. Karena kalau sudah terbentuk nanah, ada yang pernah kena ini enggak? Di telinganya ada nanahnya. Nanah ya. Ini disebabkan oleh terinfeksi telinganya ya. Miss kan sering dibersihin. Iya, kalau sering dibersihin Gimana? ini terinfeksi karena Cara kuman. bersihin telinga gimana, Miss? Cara bersihinnya, yuk ada nih selanjutnya. Nah, telinga kita, sebentar ya, Miss mute dulu biar suara Miss Ina nanti kedengaran. Hello. Jadi, telinga itu harus dijaga dengan baik agar tetap sehat. Cara merawatnya gimana? Biar nggak terkena kuman. Yang pertama, bersihkan telinga dengan benda halus. Misalnya kapas. Biasanya kita kalau bersihin telinga kan pakai kapas ya. Itu kan ada kapasnya. Jadi harus dibersihkan dengan yang halus, dengan benda halus. Misalnya Kalau pakai kapas. korek api? Ya nanti kebakar, terinfeksi, kena kuman nanti telinganya, ada nanahnya. Kalau pakai pisau, Miss? Kalau pakai pisau? Yang nggak bisa luka nanti ya. Harus dibersihinnya pakai kapas. Miss, kalau kedalaman apa, Miss? Jangan terlalu dalam juga ya, bersihinnya cukup di luar-luarnya aja ya, biar kumannya nggak masuk ya. Nah, yang kedua, jangan membersihkan telinga dengan alat yang bisa menusuk atau benda tajam. Tadi kata Fatin, Miss, kalau pakai pisau, Miss, nggak boleh. Nanti telinganya rusak, jadi tuli. Kegesek nanti, Miss. Iya. Jangan mencoba memasukkan benda ke dalam telinga. Misalnya mau dimasukin, biasanya kalau anak kecil biasanya kalau ada benda apa-apa biasanya suka dimasukin ke telinga ya. Itu nggak boleh ya, nanti telinganya rusak. Kadang biji kacang, kelereng, kadang seperti beras, atau dikasih air. Kelereng mah nggak muat, Miss. Tapi kalau lagi berenang kan silakan air masuk. Lah iya, kalau lagi berenang air masuk kan ya? Terus iya. Gimana caranya biar airnya bisa keluar? Sakit nggak kalau kemasukan air? Enggak. Kayak gini. Kayak di sini ada airnya, kepalanya jadi berat kan ya? Kalau kita pukul palanya jadi kayak nyaring gitu, Miss. Iya. Miss, pakai headset, Miss, biar nggak masuk. Iya, pakai alat itu ya. Pakai kacamata mah kalau renang, bukan headset. Emang ada headset. Ya, biar nggak masuk ke kuping. Kalau headset tuh buat main game, Miss. Lagi gamer, Miss. Iya, jadi telinga kita jangan dikasih benda, jangan dikasih, nanti dikasih jagung lagi. Kalau jagung kan dimakannya di mulut ya, bukan di telinga. Terus kalau di hidung? Di hidung dikasih apa? Dikasih
Dibersihin. Kalau wudhu kan pakai air kan? Hmm. Kalau telinga jangan dikasih air. Nanti kalau masuk ke dalam. Saya Kalau bersih. mata bisa nggak, Miss, dikasih biji kacang hijau? Mata. Janganlah, nanti gak bisa lihat. Nah, sekarang yang keempat. Hindari semua yang bising, karena kebisingan tinggi yang terjadi dalam waktu lama bisa merusak telinga. Misalnya nih, kalian teriak. Teriak yang nyaring. Terus lama lagi teriaknya. Yang di sampingnya bisa budek nanti ya. Kalau teriaknya kelamaan, nanti yang di sampingnya jadi budek. Bisa merusak telinga. Nanti jadi tuli. Gak bisa dengar. Ya. Kalau kayak satu HP, nelpon satunya HP lagi, kalau deketin kan suara nyaring kan, Miss? Nah, iya itu juga nggak boleh. Itu bisa merusak telinga. Miss, kalau speaker HP digigit, boleh nggak? Kok speaker digigit? Emangnya itu enak makanan? Enggak, bukan ditelan, tapi digigit doang. Terus nih Bahaya kalau nggak? diapain? Janganlah. Keras. Misalnya nih Dava sama teman-teman lagi kumpul, tiba-tiba dengerin lagu nyaring banget. Itu jangan, itu bisa merusak telinga ya. Bisa menyebabkan tuli. Suara Meledak yang nggak kupingnya, Miss? meledak enggak, tapi nggak bisa dengar nanti ya. Buta telinganya. Telinganya jadi nggak bisa dengar. Nah, yang kelima, jika telinga sakit, segera periksa ke dokter. Sekarang ayo kita kerjakan bersama-sama. Tanya jawab saja ya. Astaga. Tadi tulis. Enggak. Coba sebutkan 5 alat indera. Ada apa saja? Mata. Mata untuk apa? Mata indra. Telinga, Miss. Telinga. Indra hidung, indra bau. Ya, pinter semuanya. Indra lidah mengenyap. Dan kulit, indra peraba. Mata sebagai indera penglihatan, telinga. Kulit sebagai indra peraba. Jadi kita punya berapa indera? 5. Sekarang soal kedua. Pada bagian telinga manakah terdapat gendang telinga? Bagian mana? Tengah? Apa namanya? Gendang telinga. Siapa yang bisa jawab? Pertanyaannya. Coba angkat tangan, sebutin nama. Gendang telinga bergetar. Jadi apa? Siapa? Jadi telinga bagian tengah. Bener gak? Boleh ditulis yang nomor 2. Nomor 2 kan sedikit nih, boleh ditulis. Telinga bagian tengah. Nomor 2. Nggak ditulis. Tulis atuh ganteng. Tulis di buku tulis, Miss. Bukan di buku paketnya, Nak. Halaman 54. Nomor 2 saja, nomor 2 aja. Halaman. Nomor 2 aja. Mati. Dasar pedang. Sudah? Nomor 2, telinga bagian tengah ditulis. Gendang telinga. Telinga bagian tengah. Apa? Sudah? Telinga Nomor bagian 2 aja, Miss. Nomor 2 Sampai aja. Nomor 2 aja. Nomor 2 aja. Sudah? Telinga bagian nomor 2 saja yang ditulis ya. Telinga bagian tengah. Nomor satunya, Miss. Enggak usah nomor 1. Enggak usah nomor 1. Nomor 1. Nomor 1 enggak usah. Enggak usah.
Udah pada Nomor bisa kan 2 nomor aja. 1 ya? Nomor 2 aja. Nomor 2 Sudah? aja, Miss. Iya. Ya, Fatir. Telinga bagian tengah. Sudah? Sudah. Oke, Miss lanjut. Apa fungsi telinga bagian luar? Siapa tadi yang bisa jawab? Menampung gelombang suara. Pintar, menampung. Nah, ini nggak usah ditulis ya. Pada telinga bagian luar terdiri dari daun telinga dan lubang telinga. Daun telinga berfungsi untuk menampung gelombang bunyi. Seperti tadi kata Husna ya. Husna yang jawab ya. Lanjut sekarang nomor 4. Bagian telinga manakah yang berfungsi mengubah getaran menjadi sinyal pendengaran? Rumah siput. Pinter Alea. Pinter. Boleh ditulis nomor 4. Rumah siput. Nomor 4 aja yang ditulis. Rumah siput nomor 4. Rumah siput. Iya, rumah siput. Nah, nomor 5. Tadi ada gangguan telinga yang bisa menyebabkan tuli. Apa ya? Sklerosis sama media. Masukkan air. Ya, otosklerosis dan otitis media. Kalau otosklerosis itu menyebabkan Itu ketulian. ditulis nggak, Miss? Nggak Itu usah, ditulis nggak, Miss? nggak usah. Otitis media itu dampaknya terbentuk nanah pada rongga telinga. Sudah ya? Yang ditulis tadi cuma nomor 2 sama nomor 4. Yang dikit aja ya, Miss? Iya. Yang cukup. Iya. Nah, tugasnya silakan halaman 54 dikerjakan. Dibuka halaman 54. Di situ ada bagian-bagian telinga. Ditulis. Nanti difoto, dikirim ke Google Classroom. Yang ini, Miss. Iya, yang iya ini. pintar. Iya, Darel. Iya, yang itu Darel. Oh, ini. Bisa Oke. kan? Tadi kan udah dijelasin Iya, sama Miss. Bisa nggak? Yang habis jadi Miss. Iya. Bisa? Enggak. Ada yang nggak bisa? Enggak. Bisa dong, kan tadi udah dijelasin. Sama Miss, Kenapa? namanya doang Miss. Ya, Namanya. Iya, namanya aja, ya. Oke. Kurban. Miss Ina mau mengingatkan kembali, kalau mau keluar rumah, pakai masker dengan baik. Mencuci Ini tangan. sudah boleh les, Miss. Miss, Dulu. Kita kan belum doa. Kita doa dulu ya. Gibran. Sudah dicatatkan ya tadi tugasnya ya? Sudah. Oke, coba. Kita hari ini yang masuk ada 23 anak ya. Oke, coba tepuk semangat. Semangat. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugasnya dikirim ke mana? Oke. Terima kasih Soli Soliha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah. Dadah.